Kali ini saya akan membuat bagaimana cara simulasi jaringan dalam penerapan keamanan port security dan DHCP snooping. Jadi di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja di sini. Nah, di sini sudah terbuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini pertama-tama kita buat topologi jaringan untuk mempermudahkan kita dari keamanan port security dan DHCP snooping sebentar. Di sini saya menggunakan 4 buah PC. Masukkan PC yang pertama, lalu PC yang kedua, lalu kita masukkan PC yang ketiga, lalu di sini kita masukkan PC yang keempat. Nah, di sini saya akan menggunakan satu buah switch. Kita klik di sini. Nah, di sini saya menggunakan satu switch, yaitu PT switch ini saya masukkan di tengah sini. Lalu di sini saya akan menghubungkan kabel tersebut. Di sini saya gunakan kabel ini. Nah, di sini saya pasang PC yang pertama, pas Ethernet 1. Di sini saya lakukan yang sama. PC yang kedua ini, pas Ethernet 1/1. Lalu di sini saya pasang kabel PC yang ketiga, pas Ethernet 2/1. Lalu setelah pasang di sini saya tidak pasang kabel tersebut karena PC ini saya jadikan sebagai PC penyerang. Di sini saya pasang di sini sebagai penyerang supaya mudah. Nah, setelah terpasang kabelnya, saya akan memberikan IP address dari masing-masing PC. Nah, langsung saja di sini kita klik. Pilih desktop, lalu kita masukkan IP addressnya. Di sini saya berikan IP address yaitu 192.168.0.1. Lalu di sini kita silang PC yang kedua. Kita lakukan hal yang sama, yaitu masukkan IP address 192.168.0.2. Di PC yang ketiga juga kita masukkan IP addressnya. Di sini 192.168.0.3. Lalu di sini PC keempat juga saya akan memberikan IP addressnya. Di sini kita pilih IP configuration. Lalu kita masukkan IP addressnya 192.168.0.4. Sini saya silang. Nah, setelah saya pasang IP addressnya, saya coba untuk testing sebelum saya memberikan port security-nya. Jadi di sini saya testing dari PC pertama. Kita coba testing 192.168.0.2. Nah, di sini dia dapat email balasan karena dia berada dalam jaringan yang sama.
kita coba tes ping lagi yang PC ketiga, ping 192.168.0.3. Nah, di sini juga dia mendapat email balasan. Nah, di sini saya akan coba tes ping dari PC penyerang ini, apakah dia bisa terhubung dengan topologi jaringan yang asli atau tidak. Nah, saya coba pindahkan kabel ini, saya berikan di sini di PC keempat. Saya coba tes ping dari PC penyerang ini ke PC yang pertama, ke PC ini. Kita coba tes ping 192.168.0.1. Nah, di sini dia tetap dapat email balasan karena belum ada keamanan jaringan atau port security di switch tersebut atau di topologi jaringan yang asli. Nah, kita coba tes ping lagi ke PC yang kedua ini, apakah dia masih terhubung atau tidak. Di sini ping 192.168.0.2. Ternyata di sini juga dia masih mendapat email balasan, berarti dia masih bisa terhubung. Nah, langkah selanjutnya di sini kabel ini saya kembalikan ke PC yang ketiga. Nah, di sini langkah selanjutnya saya akan memberikan port security untuk si PC penyerang ini tidak bisa mengambil data atau menyerang di topologi jaringan yang kita bangun atau yang aslinya dia. Jadi di sini setelah pengujian tersebut saya akan memberikan keamanan jaringan atau port security. Di sini kita masuk pada switch, lalu di sini kita enter saja. Lalu di sini pada perintah yang pertama itu kita enable. Lalu di sini kita masukkan INT Fast Ethernet 0/1 FA 0/1. Kita enter. Di sini kita masih masuk pada global config. Lalu di sini kita masuk INT FA 0/1. Lalu di sini kita masukkan SW mode access. SW mode access, lalu kita enter. Di sini kita masukkan SW port security. Setelah kita masukkan port security, di sini kita masukkan SW port security MAC address. MAC address-nya yaitu kita bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini, kita arahkan kursor saya kepada PC ini, PC pertama. PC yang pertama ini. Nah, di sini muncul MAC address tersebut, yaitu kita isi yang paling bagian pertama yaitu 00.006.86.1EE8. Nah, kita isi di sini. MAC address-nya kita isi yaitu 00.006.2A
286 titik 1 EE 8. Kita coba enter. Nah, di sini kita masukkan SW for security-nya dia. SW for security violation restrict. Kita enter. Nah, di sini langkah selanjutnya kita masukkan int fa 1 garing 1. Lalu di sini kita masukkan SW mode access. Di sini kita masukkan SW for security, lalu kita enter. Di sini juga kita masukkan for security MAC address-nya dia. Di sini kita ganti MAC address-nya dia pada PC kedua itu. Pada PC kedua ini, yaitu di sini kita arahkan kursor, kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini kita lihat MAC address-nya di sini, lalu kita isi. Kita isi di bagian sini. Di sini di sini MAC address pada PC yang kedua 0030 titik F2 99 titik 94 AE. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan for security violation restrict. Lalu kita enter. Langkah selanjutnya kita masukkan int pada flash ethernet 3. Di sini kita masukkan int fa 2 garing 1. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan SW mode access-nya dia. Kita enter. Lalu yang berikut kita masukkan for security-nya, lalu kita enter. Yang berikut kita masukkan for security MAC address-nya dia. Di sini kita ganti MAC address-nya. Di sini MAC address tersebut pada PC yang ketiga ini, yaitu dengan MAC address 00E0.37.5058. Nah, di sini kita isi di bagian sini pada MAC address-nya. E0, lalu kita titik. Di sini F737, lalu kita titik. Di sini kita masukkan 5058, lalu kita enter. Ini mohon maaf salah, di sini sebetulnya hanya 2 nolnya. Di sini sebetulnya nolnya itu hanya 2. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk. Di sini kita masukkan SW port security violation restrict. Nah, di sini kita exit saja untuk keluar. Kita exit lagi satu kali. Kita enter. Nah, di sini kita coba cek apakah port security ini yang kita bangun sudah masuk atau tidak. Kita coba cek show. Di sini kita coba cek show port security.
port security, lalu kita enter. Nah, di sini port security-nya sudah masuk dari FA garing 0 sampai garing 01 sampai FA 2 garing 1. Jadi pada 3 PC-nya sudah masuk keamanan jaringannya. Nah, di sini kita silang saja, kita keluar. Nah, setelah ini kita coba cek apakah masih si PC penyerang ini masih bisa terhubung atau bisa masuk pada PC atau topologi yang kita bangun ini, atau ingin membobol atau mengambil data dari si PC yang kita bangun atau jaringan kita bangun. Di sini kita coba tes ping. Kita tes ping dari PC yang ketiga. Tes ping dari PC yang ketiga itu ping 192.168.0.1. Nah, di sini dia dapat email balasan karena dia masih berada dalam jaringan sama atau dia di dalam jaringan yang aslinya dia. Dia mendapat email balasan. Lalu kita coba tes ping lagi dari PC yang kedua, ping 192.168.0.2. Nah, di sini dia mendapat email balasan juga karena PC yang kedua juga masih ada dalam jaringan yang sama. Nah, sekarang karena jaringannya dia yang asli sudah bisa mendapat email balasan, kita coba tes ping dari si PC penyerang ini yang ingin mengambil data-data dari PC yang asli atau pada jaringan yang kita buat. Kita coba tes ping. Nah, dengan cara di sini saya pindahkan kabel ini, saya bawa ke PC penyerang. Nah, di sini saya akan coba tes ping apakah dia masih bisa terhubung atau tidak. Nah, di sini kita coba tes ping. Tes ping pada PC yang kedua yaitu ping 192.168.0.2. Nah, di sini juga dia ada pemberitahuan bahwa request timeout, bahwa dia tidak bisa untuk masuk pada jaringan yang PC yang kedua ini atau jaringan yang aslinya dia. Nah, setelah ini berarti PC yang kita bangun ini telah berhasil atau port security yang kita gunakan ini sudah berhasil, sehingga PC penyerang ini tidak bisa mengambil data dari jaringan yang kita bangun. Nah, sekarang saya pindahkan kembali kabel ini, saya pindahkan ke jaringannya yang asli atau PC yang ketiga. Oke, saya lanjut. Di sini saya akan coba simulasi jaringan dengan penerapan keamanan DHCP snooping. Lalu saya akan melakukan pengujian pelanggaran terhadap port security dengan menggunakan root DHCP server. Langsung saja di sini saya pasang 3 buah PC. Di sini PC yang pertama, lalu saya pasang PC yang kedua, lalu PC ketiga. Lalu langkah selanjutnya saya pasang server. Sini servernya. Nah, setelah saya pasang servernya, saya pasang juga router, 2 buah router. Nah, setelah saya pasang 2 buah router tersebut, saya akan pasang kabelnya untuk menghubungkan jaringan tersebut. Di sini saya pasang
Flash Ethernet untuk PC pertama, lalu saya pasang juga untuk PC yang kedua, lalu PC yang ketiga, lalu di sini saya pasang untuk router yang pertama itu Flash Ethernet 0, lalu yang berikut saya pasang router yang Flash Ethernet 0, nah setelah pasang router yang pertama ini adalah bagian router aslinya, sedangkan ini router palsunya. Jadi di sini saya taruh keterangan biar lebih jelas. Di sini saya berikan root DHCP server. Oke, di sini kita masuk di router aslinya dia. Kita masuk CLI. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini dia minta perintah, kita no saja. Nah, setelah kita masuk di untuk perintah pertamanya itu, kita jangan lupa enable. Lalu di sini config tag, masuk pada global config. Lalu di sini kita masukkan hostname, DHCP server. Nah, setelah kita masukkan DHCP servernya, di sini kita masuk pada interface FA 0 garing 0, FA 0 garing 0. Lalu di sini kita masukkan IP address yaitu 192.168.0.1. Jangan lupa kita masukkan subnet masknya 255.255.0. Lalu kita enter. Lalu di sini kita masukkan no shutdown. No shutdown. Lalu kita enter. Nah, setelah ini kita masukkan setelah kita no shutdown, di sini dia sudah menyala kabelnya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita masukkan untuk IP DHCP poolnya. Di sini IP DHCP pool A, yaitu DHCP pool aslinya dia. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukkan network 192.168.0.1.
Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Setelah kita masukkan default router 192.168.0.1. Kita enter. Maaf, di sini harus spasi. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan DNS servernya. DNS server. DNS server 192.168.0.1. Di sini 80. Lalu kita enter. Di sini kita exit. Nah, setelah kita masukkan DNS servernya, kita coba untuk percobaan PC untuk meminta IP address ke router yang asli. Di sini kita coba tes di sini PC yang pertama, yaitu kita masuk di desktop, di configuration. Nah, di sini kita coba tes apakah dia sudah masuk IP addressnya di sini atau belum. Nah, di sini secara otomatis DHCP servernya dia sudah masuk di sini, yaitu 192.168.0.2. Nah, pada langkah selanjutnya kita masuk pada PC yang kedua. Nah, di sini kita coba TS lagi. Nah, di sini DHCP servernya masuk secara otomatis juga dengan 192.168.0.3. Lalu di PC yang ketiga juga kita coba. Nah, di sini PC yang ketiga ini dia masuk 192.168.0.4. Jadi pada PC ini sudah terhubung dengan PC-PC yang ada dalam router yang asli. Untuk langkah selanjutnya kita coba dari PC ini dari router yang palsu atau DHCP servernya dia. Lalu di sini kita masuk di sini pada router yang palsu, kita CLI, lalu kita enter. Di sini ada perintah yes atau or no. Di sini kita pilih mau saja untuk masuk. Nah, di sini kita ketik enable. Jangan lupa kita masuk pada global config. Nah, lalu di sini kita masukkan hostname-nya. Di sini hostname. DHCP server. DHCP server. Di sini saya berikan server palsu saja. Jangan lupa di sini kalau kita tambahkan perintah kita underscore palsu. Nah, setelah itu kita masukkan interface
FA 0/0 0/0 di sini FA 0/0 10.0.0.1 kita enter. Mohon maaf, di sini sebenarnya int FA 0/0. Nah, di sini kita masukkan IP address 10.0.0.1. IP address 10.0.0.1. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Nah, langkah selanjutnya kita no shutdown. Shutdown. Nah, kita cek di sini apakah kabelnya sudah menyala. Nah, di sini untuk router rootnya dia ini sudah menyala, kabelnya sudah menyala. Jadi di sini langkah selanjutnya setelah itu kita masukkan IP DHCP pool B atau pool palsunya dia, yaitu IP DHCP pool palsunya dia atau pool B. Lalu di sini kita masukkan network 10.0.0.1. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita masukkan default routernya. Default router yaitu default router 10.0.0.1. Jangan lupa spasi di sini. Lalu di sini kita masukkan DNS server. DNS server kita masukkan 10.0.0.80. Nah, setelah kita masukkan DNS servernya, kita exit 2 kali. Exit lagi. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan coba tes dari router palsu ini atau DHCP server. Oke, setiap PC yang terhubung dengan router yang asli. Kita coba tes pada PC yang pertama, yaitu kita coba nah, di sini dia tetap dapat IP address karena belum ada keamanan dari router yang asli, yaitu penerapan DHCP snooping-nya dia. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana setelah ini saya akan membuat penerapan DHCP snooping itu untuk keamanan pada
router yang saya buat atau router asli. Langkah selanjutnya saya coba tes pada PC yang kedua ini. Nah, di sini juga dia melakukan hal yang sama, dia tetap dapat karena belum ada keamanan jaringan dari DHCP server secara utuh. Begitupun di sini saya coba pada PC yang ketiga. Nah, di sini dia mendapatkan IP address juga dari router yang palsu. Nah, untuk mengatasi itu semua, saya bisa di sini saya membuat simulasinya. Kita masuk pada switch tersebut, lalu kita pilih CLI. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini kita masuk pada enable. Kita masuk pada global config. Nah, di sini kita masukkan IP DHCP snooping. DHCP snooping pilihan 1. Lalu di sini kita masuk pada interface FA 0/4. Nah, di sini saya masukkan IP DHCP snooping, IP DHCP snooping trust. Lalu di sini saya exit. Nah, setelah saya masukkan keamanan pada DHCP server, yaitu menggunakan IP DHCP snooping, saya masuk pada router pertama atau router aslinya dia. Di sini kita masuk pada enable. Lalu di sini kita masukkan IP DHCP relay information trust all. Information trust all ini untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan. Lalu di sini kita masuk dulu pada global config. Lalu kita masukkan IP DHCP relay information trust all. Lalu di sini kita exit. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasi atau pengujian terhadap switch yang sudah dipasang DNS servernya atau keamanan pada DHCP root. Nah, kita coba tes di sini. Nah, di sini DHCP yang aslinya yaitu 10.0.0.10. Kita coba pada PC yang kedua. Nah, dari root yang alamat palsu, kita coba tes pengujian terhadap PC yang kedua. Nah, di sini sudah muncul alamat yang aslinya dia yaitu 192.168.0.8. Nah, langkah selanjutnya saya tes pengujian dari PC yang ketiga.
Nah, di sini muncul juga 192.168.0.2 untuk alamat aslinya dia. Jadi sudah berhasil. Mungkin hanya itu saja penjelasan terkait DHCP server. Sekian dan terima kasih.